Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah perubahan iklim A. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan iklim dengan topiknya siklon tropis. Di mana anggota kelompok 4 sendiri ada Alivia, ada Delvira, ada Khanifah, dan ada Nariska. Untuk konten yang akan kami bahas, yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua dampak perubahan iklim, yang ketiga ada siklon tropis, serta dampak perubahan iklim terhadap siklon tropis. Yang pertama ada perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim menurut UNFCCC adalah perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan gas lain. Berikut ada grafik dari data suhu rata-rata tahunan selama 30 tahun dengan periode 1981 sampai 2010. Variabilitas naik turunnya suhu rata-rata ini menunjukkan adanya variabilitas tahunan suhu. Variabilitas data tersebut mengalami penyimpangan yang ekstrim dari nilai rata-ratanya sebesar 24,6 derajat Celcius. Nah, selanjutnya apa aja sih dampak perubahan iklim itu? Perubahan iklim telah mempengaruhi lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan manusia. Contohnya itu ada peningkatan suhu bumi yang bisa menyebabkan pemanasan es di kutub, kemudian peningkatan muka air laut. Akibat dari peningkatan suhu ini juga memberi dampak, yakni memunculkan banyak penyakit dan kematian. Kemudian perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian hujan lebat, banjir di pesisir, kebakaran, lalu juga menyebabkan kondisi sungai ekstrim, yakni saat musim kemarau airnya tidak ada, sedangkan di musim hujan terlalu banyak air sehingga bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah mengenai siklon tropis. Siklon tropis adalah sistem tekanan rendah berskala sinoptik yang terbentuk di atas lautan tropis hangat yang dicirikan oleh angin siklonik yang kuat dan konveksi yang terorganisir dengan hujan lebat. Nah, ada beberapa syarat pembentukan siklon tropis. Yang pertama, suhu permukaan laut di atas 26,5 derajat Celcius, kemudian kelembaban di lapisan troposfer bawah harus tinggi, serta terletak di lintang yang lebih besar dari 5 derajat. Perubahan iklim tentu akan menyebabkan perubahan pada variabel suhu dan kelembaban. Kira-kira bagaimana ya dampak perubahan iklim terhadap siklon tropis? Nah, selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap siklon tropis. Di mana menurut penelitian Christensen et al. Pada tahun 2013 memberikan proyeksi klimatologis terhadap siklon tropis pada tahun 2081 sampai tahun 2100 dibandingkan dengan tahun 2000 hingga tahun 2019, di mana dia menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah siklon tropis sekitar 5-30%. Yang kedua terjadi peningkatan frekuensi badai dengan kategori 4 dan 5 sebesar 0-25%, dan juga terjadi peningkatan dari masa hidup siklon tropis sekitar 0-5%. Dan juga peningkatan curah hujan akibat dari siklon tropis sebesar 5-20%. Namun terdapat suatu pertanyaan, mengapa dalam proyeksi iklim menurut Christensen pada tahun 2013 ini jumlah kejadian siklon tropis mengalami penurunan? Di mana sejauh yang kita ketahui, dengan terjadinya perubahan iklim secara rata-rata akan meningkatkan suhu permukaan bumi. Oleh karena itu, suhu permukaan laut juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya suhu permukaan laut, otomatis syarat untuk terbentuknya siklon tropis juga akan dapat terpenuhi. Nah, kira-kira kenapa ya jumlah siklon tropis akan semakin berkurang ke depannya? Nah, tapi berdasarkan plot tren frekuensi siklon tropis tahun 1980 sampai 2018 dari penelitian Murakami, ada daerah yang mengalami peningkatan frekuensi, yakni daerah yang berwarna merah, dan ada juga daerah yang mengalami penurunan frekuensi, yakni daerah berwarna biru. Kenapa ya itu bisa terjadi? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi peningkatan dan penurunan dari terbentuknya siklon tropis ini. Ada 3 faktor. Yang pertama ada gas rumah kaca, yang kedua ada aerosol buatan manusia, termasuk polusi partikulat, dan yang ketiga ada faktor letusan gunung berapi. Nah, kira-kira untuk gas rumah kaca, bagaimana ya pengaruhnya terhadap siklon tropis?
Nah, untuk gas rumah kaca, itu kan gas yang ada di atmosfer, yang dapat memberikan efek rumah kaca, yakni menahan sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Nah, ketika gas rumah kaca di atmosfer bumi meningkat, gelombang inframerah dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh bumi itu bakal kembali lagi ke bumi. Akibatnya, suhu bumi itu menjadi lebih hangat. Hal ini juga mempengaruhi lautan. Meningkatnya suhu air laut dapat menurunkan kemampuannya dalam melarutkan CO2. Hal ini juga dapat menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Kemudian, gas rumah kaca juga dapat menghangatkan atmosfer di bagian atas. Hal ini terjadi ketika pemanasan bumi, fluida yang dipanaskan pertama kali itu adalah fluida yang di bagian bawah, di mana terdapat berbagai aktivitas manusia yang merusak lingkungan, memicu polusi, dan banyak mengandung GRK. Kemudian di saat terjadi konveksi, fluida hangat yang di bawah akan dibawa naik ke atas. Nah, sehingga dapat menghangatkan atmosfer di bagian atas. Dan selanjutnya bagaimana aerosol mempengaruhi siklon tropis? Kalau aerosol ini sendiri, dia dapat memantulkan sinar matahari, sehingga menyebabkan pendinginan. Penelitian Murakami ternyata juga menemukan bahwa tren peningkatan frekuensi siklon tropis di Atlantik Utara itu disebabkan oleh penurunan aerosol buatan manusia. Penurunan aerosol menyebabkan sinar matahari tidak terhalang dan meningkatkan suhu permukaan laut. Nah, untuk letusan api, kira-kira bagaimana yang terhadap siklon tropis? Jadi, menurut penelitian dari Murakami, letusan gunung berapi juga turut mengubah lokasi terjadinya siklon tropis. Misalnya, di Meksiko, letusan besar tahun 1982, dan di Filipina, yaitu Gunung Pinatubo pada 1991, itu menyebabkan atmosfer di belahan bumi utara menjadi lebih dingin karena efek aerosol tadi yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi, sehingga menggeser aktivitas siklon tropis ke belahan bumi selatan selama beberapa tahun. Selanjutnya, dari penelitian Murakami juga menghasilkan di masa depan itu siklon tropis diproyeksikan menurun. Nah, banyak dari siklon tropis ini akan jauh lebih parah. Mengapa demikian? Karena suhu permukaan laut meningkat karena pemanasan global. Terus kemudian hal tersebut menyebabkan banyak uap air yang terbentuk sebagai bahan baku utama pembentukan siklon tropis. Karena siklon tropis ini merupakan gabungan multisel dari awan cumulonimbus yang memang pembentukannya adalah uap air. Nah, jadi dari proyeksi iklim menurut penelitian tadi yang dibahas Christensen et al. Pada tahun 2013, jumlah kejadian siklon tropis akan berkurang, sementara frekuensi dari badainya ada yang semakin besar. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada gas rumah kaca, ada aerosol, dan ada letusan gunung api. Nah, ini untuk referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.